Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke guys, akhirnya kita sampai di soal nomor 29. Yuk langsung kita baca soalnya. Tahukah kamu bahwa lemak dan protein merupakan nutrisi penting untuk tubuh? Berikut ini informasi tentang makanan yang mengandung lemak dan protein. Oke ya, jadi informasinya adalah grafik yang atas ini, di mana di sini berupa diagram batang. Oke, kita lanjutkan dulu. Anak berusia 10 sampai 12 tahun, oh ini berarti seumuran kalian ya, membutuhkan protein paling sedikit 55 gram dalam sehari. Jika disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing 250 gram, tentukanlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, jadi di sini disediakan 3 opsi jawaban dan dibilang ya bahwa jawaban benar lebih dari satu. Nah, guys, di sini Dedi mau memulainya dengan melihat grafik yang diagram batang ini ya. Jadi di atas sudah ada judulnya, ini adalah kandungan lemak dan protein dalam 100 gram makanan. Tuh kan? Dan jenis makanannya di sini terlihat ada 5 ya, alpukat, daging sapi, keju, telur ayam, dan ikan. Terus di sana ada keterangan kalau yang hijau itu lemak dan yang biru protein ya. Jadi ini berarti lemaknya keju yang hijau, terus yang ini biru adalah proteinnya keju. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, menurut Dedi kita perlu bisa membaca data yang ada di grafik ini ya. Khususnya menentukan berapa sih angkanya kandungan lemak dan protein untuk masing-masing makanan ini. Nah, kalau kita lihat ya di grafiknya ini, yang garis melintang ya, garis yang horizontal itu kan ada yang garisnya hitam dan garisnya merah. Kalau di soal aslinya ya, yang di website Pusmendik, garis merah ini garis yang tipis ya. Sementara yang garis hitam adalah garis yang tebal. Nah, kalau garis yang tebal atau garis yang hitam ini kan enak ya, sudah ada angkanya. Nah, kalau yang tipis, yang merah ini kan nggak ada angkanya ya. Tapi di sini kita bisa lihat, misalkan dari 20 ke 25. Kalau kita lihat ini kan kenaikannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti pas ya 5. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kenaikan satu garis merah itu berarti naik satu, ya kan? Sehingga ini 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, gitu ya. Oke. Maka kalau misalkan sekarang kita lihat yang alpukat, ini yang hijau kan lemak ya. Berarti lemaknya berapa? Oh, kalau lemaknya gampang ya, 15 kan. Oke. Kita tulis di sini lemaknya 15 ya. Ini dalam gram ya. Lalu proteinnya berapa yang biru ini? Nah, kalau kita lihat di sini kan 0 terus garis merahnya naik 2 ya, 1, 2. Nah, berarti proteinnya 2 gram. Nah, ini. Nah, di sini ini memang sengaja Dedi siapkan tabel ya. Ya kalau di soalnya yang di web Pusmendik sebenarnya nggak ada tabelnya, tapi ini Dedi siapin sendiri tabelnya. Kenapa? Supaya kita enak untuk nulis informasinya ya. Ya sebenarnya bisa aja ditulis ini misalkan alpukatnya 15 terus 2, tapi kan nanti pas khususnya bagian sini nih jadi terlalu banyak ya informasinya, jadi crowded ya, terlalu penuh gitu. Jadi membacanya juga nggak enak gitu kan. Makanya Dedi siapkan tabel supaya lebih mudah dibaca dan juga lebih rapi. Oke, kita lanjut sekarang ke daging sapi, lemaknya gampang 15 dan proteinnya ini 25, garis merah naik 1 berarti 26. Nice. Kita ke keju sekarang. Lemaknya 30 terus naik 1, 2, 3, 33. Kejunya pas 25. Oke. Berikutnya telur ayam. Lemaknya 10, kejunya dari 10 naik berapa nih garis merahnya? 1, 2, 3. Oh, 13 berarti. Terakhir ikan lemaknya 10, 11, 12 dan proteinnya 20, 21, 22. 22. Oke ya. Lengkap akhirnya informasi kita berdasarkan diagram batang di sini. Nah, kalau sudah gini kan enak ya. Kita lihat apa sih
yang diminta soal, ya. Jadi kan di sini dibilang bahwa jika disediakan makanan berikut ini maksudnya yang 3 makanan ini, dengan berat masing-masing 250 gram, maka tentukan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Kebutuhan protein itu yang mana sih? Nah, yang ini nih, yang paling sedikit 55 gram dalam sehari, ya. Nah, jangan lupa bahwa makanannya ini, yang ini itu masing-masing 250 gram. Sementara di sini ini kan lemak dan proteinnya itu kalau makanannya beratnya 100 gram kan, ya kan sesuai ini nih ya, kandungan lemak dan protein dalam 100 gram makanan. Maka kalau kita pengen tahu, kalau misalkan makanannya 250 gram, nah berapa kandungannya ini, gitu kan. Nah, dalam hal ini karena yang ditanya ini adalah protein ya, bukan lemak, jadi akan ngitung yang proteinnya aja ya, lemaknya nggak dihitung. Oke, ini dikasih nama dulu, protein. Nah, seperti ini. Nah, gimana ini cara kita ngitungnya ya? Jadi, kalau di sini adalah protein dalam 100 gram makanan, kalau makanannya 250 gram, proteinnya berapa? Nah, kurang lebih gitulah. Ya, kita tinggal lihat begini, ini 100 gram, kalau mau jadi 250 gram, dikali atau dibagi berapa? Nah, dikali 2,5 kan ya? Oke, kali 2,5. Ini kan 100 gram kalau dikali 2 kan 200 gram. Ya, kalau ini 250 berarti dikali 2,5. Dengan demikian, maka untuk tahu proteinnya, ya berarti ini yang protein dikali 2,5 juga, gitu kan. Perlu dihitung semua ya? Nggak perlu ya, cukup 3 ini yang ditanyakan kan. Yang pertama adalah daging sapi. Yuk kita hitung ya. Daging sapi. Sapi. Itu berarti P 250. Ini maksudnya protein ketika makanannya beratnya 250 gram. Itu kan ini ya, 26 kali 2,5 ya, 2,5. Nah, gimana ini cara ngitungnya? Ya tentu kalau mau bersusun gini bisa ya, tapi dalam hal ini jadi mau mengubah ini menjadi begini. 26 kali 2,5 itu kan maksudnya 2 ditambah berapa? Ditambah setengah ya? Oke ya, cuman setengahnya ini udah ditulis 1/2 ini ya, pakai pecahan. Ya, jadi 2,5 ini udah diubah menjadi 2 ditambah setengah. Nah, kalau gini kan lebih enak yang hitungnya ya. 26 kali yang depan, kali 2 berapa? 52, good. Terus karena ini tandanya plus ya, ini plus juga. 26 kali yang belakang, setengah. 26 kali setengah. Jadi kan sama aja 26 dibagi 2 kan, berapa? 13 ya. Oke, 13. Sehingga 52 tambah 13 adalah 65. Ya kan? Oke, berarti daging sapi 65. Yang artinya dia memenuhi ya 55 gram itu kan. Kan itu paling sedikit kan, lebih boleh ya. Oke, dengan demikian sekarang kita tahu bahwa A ini benar. Next, kita evaluasi yang telur ayam. Telur ayam. Oke, berarti sama seperti di atas P 250 yaitu kandungan protein ketika berat makanannya 250 gram adalah ayam berapa? 13 kali 2,5 ya. Jadi mau pakai cara yang atas masih sama, kali 2 ditambah setengah sehingga ini 13 kali 2 26 ditambah 13 kali setengah. 13 dibagi 2, 6,5 ya. Nah, ya kan? Oke, kalau 12 dibagi 2 itu kan 6. Nah, ini kan 13 ya, dibagi 2 berarti 6,5. Dan itu sama dengan 32,5. 32,5. Dan ternyata, oh tidak memenuhi ya, kurang dari soalnya. Sehingga kita tahu sekarang yang B ini salah. Ya. Nah, dari sini tanpa Dedi harus menghitung yang C ya, yang ikan, Dedi tahu yang C pasti benar. Yang ikan itu pasti itu ya, paling sedikit 55 itu. Udah tahu dari mana? Nah, karena ini nih, jawaban benar lebih dari satu, ya kan? Kan waktu sampai di sini ya, waktu sampai di B, itu kan sudah mengevaluasi, oh yang A benar, yang B salah. Berarti kan sampai di sini yang benar baru satu kan. Sementara jawaban benar itu kan harus dua kan, ya minimal dua lah, lebih dari satu kan. Nah, jadi ya C pasti benar gitu ya.
Nah, jadi kita nggak perlu ngitung ya, nah, gitu ya. Jadi ya ini ininya lah ya, cara cepat ya, yang bisa kita lakukan kalau di ujian-ujian seperti ini. Ya tapi tentu saja karena ini pembahasan soal ya tetap kita hitung lah ya, karena ya kan bisa jadi ada juga anak yang pengen tahu gitu ya, penasaran, artinya ini harus bisa dibuktikan secara angka. Oke, so sekarang mari kita hitung yang ikan. Oke, ini udah dihitung di sini aja deh. Oke, ikan P250-nya adalah 22 kali 2,5, ya kan? Sama seperti sebelumnya, 2 ditambah setengah, 22 kali 2, 44, ditambah 22 dibagi 2, 11 ya? Oke. Ini kalau dijumlah, pas ya, 55, oke. Ya kan? Dan ini benar ya, karena kan paling sedikit 55 ya, kalau pas 55 nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa, yang nggak boleh adalah kalau kurang kan, kayak si ini nih, si telur ayam. Oke, berarti kita tahu ikan proteinnya itu adalah 55 gram kalau ikannya beratnya 250 gram. Dengan demikian, maka yang C juga benar. Oke, dengan demikian, maka soal nomor 29, jawaban yang benar adalah A dan C. Akhirnya kita tiba juga di soal terakhir ya, soal 30. Yeay! So, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita kerjakan. Let's go! Oh ya, sebelum Dedi baca soalnya, ini Dedi jelaskan dulu bahwa soal nomor 30 ini berkaitan ya dengan soal sebelumnya, nomor 29, yaitu terkait dengan kandungan lemak dan protein untuk beberapa jenis makanan ya. Makanya ini grafiknya sama. Dan juga di sini Dedi mempertahankan ya tabel yang sudah kita buat sebelumnya ya, karena nanti ini bisa kepakai juga untuk menjawab soal ini. Jadi kebayang ya, kita cukup bikin satu tabel tapi bisa kepakai untuk dua soal. Oke, yuk kita baca soalnya. Menurut Kementerian Kesehatan RI, ibu hamil harus mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Ibu hamil perlu mengonsumsi 70-100 gram protein setiap hari. Sedangkan lemak dapat dikonsumsi sebanyak 62-67 gram dalam sehari. Suatu hari, seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Oke ya, jadi inilah catatannya ya, berupa grafik yang menunjukkan data lemak dan protein yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu. Itu ya. Oke, yuk sekarang kita baca instruksi soalnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut mengenai kebutuhan lemak dan protein seorang ibu hamil jika menambah konsumsi makanan. Oke, kalau kita lihat di sini ada 3 opsi jawaban ya, di mana masing-masing kita diminta untuk mengevaluasi benar atau salah. Nah, seperti biasa, kalau ada grafik seperti ini, maka Dedi akan memulainya dan untuk melihat grafiknya ya. Di mana dalam hal ini kita perlu menentukan ya berapa sih ini angkanya ya untuk lemak dan protein yang dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya mirip ya dengan yang sebelumnya di mana ini ada yang garis hitam dan juga garis merah ya. Kalau di soal di Webus Mendik garis merah itu yang tipis, garis hitam itu yang tebal. Dan kalau kita lihat ini setiap kenaikan satu garis merah itu nambah satu. Oke, kita mulai dari lemaknya dulu. Lemaknya di sini 45 naik satu garis merah berarti 46 ya. Oke, ini langsung ditulis di sini ya. Menurut Dedi nggak masalah langsung ditulis di sini karena kan datanya cuma 2, sedikit gitu. Kalau ini tadi kan banyak ya, jadi kalau kita langsung tulis di grafiknya nanti grafiknya jadi crowded dan mungkin malah nggak kebaca jelas. Jadi untuk yang ini nggak ada dibikin tabel kayak ini ya. Gitu. Next kita lihat proteinnya. Berapa proteinnya? Kita lihat di sini 55, garis merahnya naik 1, 2, 3. Oke, berarti 58. Nah, berarti kita sekarang tahu bahwa ternyata ya ibu hamil itu sudah mengonsumsi lemaknya 46 gram, proteinnya 58 gram. Sementara ya kalau menurut anjuran Kementerian Kesehatan RI itu kan disarankan perlu mengonsumsi 70 sampai 100 gram protein dan lemaknya ini ya 62 sampai 67. Artinya ini kan kurang ya. Nah, karena lemaknya 46, proteinnya 58. Nah, di sini kita hitung kurangnya ya. Berapa kurangnya?
gitu kan. Oke, jadi tulis kurang. Oke, kita lihat lemaknya. Ini 46, sementara di situ anjurannya adalah 62 sampai 67 gram ya yang lemak. Nah, di sini jadi ambil batas bawahnya aja ya. Ini kan 62, 67 udah diambil batas bawahnya 62. Ya batas bawah itu kan berarti minimal segini kan, minimal 62. Maka kalau si ibu itu sudah konsumsinya 46 gram lemak, kurangnya berapa? 62 dikurangi 46. Oke, ini kan minjem 1 dari depannya, berarti 12 kurangi 6, itu 6. Ini dipinjam jadi 5, 5 kurangi 4, 1. Berarti 16 ya? Oke, untuk lemak kurangnya 16 gram. Next proteinnya ya, sudah dikonsumsi 58 gram, tapi anjurannya 70 sampai 100 ya, lagi-lagi jadi ambil batas bawah yang 70, berarti kan ini jadi 70 dikurangi 58. Oke, ini minjem 1 dari depan, 10 kurangi 8, 2. Ini jadi 6, 6 kurangi 5, 1. 12. Oke, proteinnya kurang 12. Nah, kalau kita sudah tahu ya, kekurangan protein dan lemaknya untuk si ibu hamil ini, nah baru enak sekarang ya kita mengevaluasi masing-masing opsi jawabannya. Nah, di sini jadi melihat bahwa yang A, B, dan C ini kan lihat di sini 50 gram ikan, 50 gram keju, 50 gram daging sapi. Jadi semuanya 50 gram ya. Maka untuk memudahkan ya di tabel tadi ini jadi tulis 50 gram. Ini dan karena ini ada yang protein, terus ini lemak, terus ini protein ya, maka di sini jadi tulis gini ya. Jadi buat lemak dan protein. Lemak dan oke yang protein pakai spidol biru. Oke, kita kasih garis permisah dan nah, dah ini ya. Cakep udah tabelnya. So, langsung kita evaluasi yang A. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Lihat ya, ini protein dan ikan. Kita lihat, ikan proteinnya 22, tapi ini kan kalau ikannya 100 gram. Ya, sementara itu kan 50 gram. Ya sama seperti tadi. Ya, 100 supaya jadi 50. Dikali atau dibagi berapa? Nah, dibagi 2 kan ya. Gampang. Dibagi 2. Maka untuk tahu protein ikan, kalau ikannya 50 gram ya 22 dibagi 2 berapa? Ya 11 ya. Oke, 11. Nah, cukup nggak? Kita lihat. Ternyata proteinnya si ibu ini kurang 12 ya. Jadi kurang kan? Ya, artinya di sini cuma 11. Nah, dengan demikian maka kita tahu bahwa opsi A ini salah ya. Jadi tulis salah. Oke. Next kita evaluasi yang B. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. Ya, hati-hati, yang ini lemak ya, bukan protein, lemak. Dan ini makanannya adalah keju. Oke, keju, lemaknya berapa? 33. Nah, sama seperti tadi, kalau ke sini berarti dibagi 2 ya. 33 bagi 2 berapa? Kalau 32 dibagi 2 itu kan 16. Nah, kalau 33 dibagi 2 berarti 16,5. Betul, yes, mantap. 16,5. Kita lihat kekurangannya, kurangnya 16 ya. Ya berarti cukup kan ya? Ya lebih dikit lah, lebih apa, 0,5 gram. Ya tapi nggak apa-apa kan, nggak bagus kan, gitu. Artinya melebihi dari kekurangannya ini. Dengan demikian maka yang B kita tahu sekarang adalah benar. Oke, B. Nice, tinggal yang C ya, terakhir. Oke. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Lihat ya, ini protein. Kita lihat. Daging sapi proteinnya 26, maka kalau 50 gram proteinnya 26 bagi 2, 13. Good. Dan kalau kita lihat, kurangnya 12 ya, jadi bagus ya, memenuhi kan, lebih kan soalnya ya, lebih sedikit sih, lebih 1 gram, tapi ya bagus. Ini kan minimalnya. Oke, dengan demikian sekarang kita tahu bahwa opsi C ini juga benar. Oke, dengan demikian maka soal nomor 30 jawabannya adalah salah, benar, benar. Nah, guys, akhirnya selesai juga ya pembahasan 30 soal kisi-kisi TKA Matematika untuk SD. Nah, dalam hal ini Dedi tentu berharap kamu tetap semangat belajarnya dan kalau memang masih ada kesulitan ketika mengerjakan soal kisi-kisi,
Maka saran Dedi ya kamu bisa tonton ulang videonya atau bisa juga ya kamu nanya Dedi melalui komentar. Dan tentu saja kamu juga bisa di sekolah nanya ke guru matematika kamu. Nah, dalam hal ini Dedi juga mendoakan ya semoga ketika ujian TKA yang sesungguhnya nanti kamu semua bisa mendapat hasil yang terbaik. Amin. Nah, kalau seandainya di sekolah atau sama guru matematika, kamu dikasih soal latihan atau kisi-kisi matematika yang berbeda dengan kisi-kisi Pusmendik, dan kamu merasa kesulitan, kamu bisa juga ya request video pembahasannya melalui link yang ada di komen pertama yang Dedi pin. Jadi di setiap video pembahasan itu kan di link yang pertama Dedi selalu menyematkan link Google Form. Yang di sana kamu bisa submit atau mengirimkan soal-soal matematika yang nanti Dedi buat video pembahasannya. Ya caranya gampang kok ya. Jadi kalau ada soal kamu tinggal foto pakai HP, terus nanti di link Google Form-nya itu kamu tinggal upload fotonya itu ya. Jadi nggak ribet. Nah, seperti biasa, kalau kamu suka dengan video-video pembahasan TKA Matematika ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Ciao! Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan barang ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!